botol vakum pada CB ini ya, CB indoor seperti untuk portal sendiri Pak, untuk feeder dia outputnya menggunakan tegangan DC. Kemudian standarnya sendiri dia mengacu pada standar ANSI atau IEEE. Kemudian untuk hasilnya sendiri dia logo Pak, oke atau enggak aja dari indikasi lampunya. Jadi kalau misalkan lampunya hijau artinya masih bagus, kalau misalkan yang nyala lampu merah artinya tidak ada kebocoran pada botol vakumnya. Oke, ini mungkin ini aja Pak. Secara umum botol vakum ini dia tidak bertahan selamanya Pak. Ada kemungkinan di mana pada kondisi tertentu botol ini akhirnya bocor Pak, vakumannya. Ini mungkin kemudian dalam beberapa kasus kebocoran cepat setelah dulu, maksudnya jadi untuk kebocoran sendiri nggak ada batasannya Pak. Kadang mungkin ada waktu yang lama untuk bocor, kadang ada juga beberapa kasus fitur baru sudah tidak kebocoran ya. Kemudian selain bocor, kotoran atau debu juga bisa mengakibatkan kebocoran atau keluarnya arus bocor. Kemudian mekanisme pemutus bisa menjadi tidak sejajar sehingga jarak antara produk tidak akan memadai. Kemudian feeder sendiri ini dikenalkan pada tahun 1985 menggunakan tegangan DC untuk menguji vakum ya, botol vakum. Aplikasinya sendiri ini untuk pengujian botol vakum. Kemudian tanya lain juga Pak. Untuk prinsipnya sendiri, peralatannya untuk alatnya sendiri dia output tegangannya mulai dari 10 kV sampai dengan 60 kV ya, selectable bisa pilih. Lalu kemudian untuk mengukur arus bocor. Nah, arus bocor ini ditandai oleh lampu aja. Jadi kalau misalkan dia lampunya merah artinya arus bocornya terlalu tinggi atau di atas 0,3 mA. Kalau misalkan dia lampunya hijau berarti arus bocornya ini masih rendah ya, atau di bawah 0,3. Tapi nominalnya ya Mas ya. Nah, untuk feeder sendiri memang dia dari awal pertama dibuat tadi ya 1985 sampai sekarang ya nggak ada update itu lagi. Karena memang umumnya botol vakum itu dia harus bocornya kalau nggak kecil sekali di bawah 0,3 ya, atau kalau udah bocor tinggi sekali. Makanya dari segi teknologi tidak ada perkembangan ya. Nah, ini terkait instruksi keselamatannya. Ini orang dengan alat bantu jantung tidak disarankan untuk menggunakan alat ini karena alat bantu jantung bisa pengaruh ya kalau menggunakan listrik. Kemudian saat menguji fungsi listrik dipasang secara permanen. Pastikan tidak ada resiko terbakar pada busbar. Kemudian CB harus direkap ya, dikeluarkan dari rujukannya. Terus menerapkan dengan tinggi yang tidak normal dan pada pasal kontak dalam ruangan atau mungkin berbahaya. Lalu tegangan tinggi atau arus pada terminal itu output. Lalu cara mencoba untuk memperbaiki instrumen sendiri ini, terutama pada saat kondisi garansi ya. Jadi pada kondisi garansi tidak disarankan apabila terjadi kerusakan membongkar sendiri, karena memang dari sisi kabel dan juga part-part yang dibaikkan di
permanen. Khawatir kalau misalkan bapak bongkar, apalagi pada masa garansi, terus bongkar dari yang terputus, nah itu bisa menghilangkan garansinya. Hitungannya jadinya kayak human error lah ya. Kemudian membuka atau melepas penutup dan membuat alat ketenagaan berbahaya dalam menggunakan aksesoris apapun yang dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan instrumen. Putuskan sambungan instrumen dari listrik sebelum membersihkan, gunakan kain lembab untuk membersihkan dengan menggunakan cairan pembersih atau pembersih aerosol. Selalu menggunakan peralatan sebelum menghubungkan. Selalu menggunakan kabel penghubung yang aman. Kabel power supply juga Pak, pastikan kabel power supply ini yang standar Pak. Itu kalau misalkan Bapak kabel power supply hilang, lalu Bapak beli kabel power yang ada di pasaran, kalau misalnya ratingnya atau kualitasnya kurang baik, itu tidak disarankan Pak. Lalu sambungkan dengan grounding, jangan pernah menggunakan instrumen tanpa pengawasan saat dinyalakan. Kemudian ini gunakan kabel set, yang dapat dilepas. Ini untuk kabelnya sendiri sebenarnya ini sudah terpasang permanen Pak, dia sudah nggak yang model dilepas pasang. Kemudian cabut instrumen dari satu daya saat dibiarkan tanpa pengawasan atau terus digunakan. Kemudian rujuk semua perbaikan ke megar. Jika ingin melakukan pengiriman, pastikan dikirim menggunakan boxnya. Kemudian tidak ini tidak pernah masuk arus atau tidak berbahaya. Kalau tidak dapat mengisi kapasitor ya, atau kapasitas lainnya untuk hingga menyimpan energi berbahaya. Nah, untuk pelaksanaan sendiri kurang lebih seperti ini Pak. Dia ada kabelnya untuk positif dan negatifnya, ini sudah terpasang permanen di sini. Jadi ini bukan, dia memang bisa diputar, itunya bukan model baut yang bisa dilepas ya, tapi memang kunci aja. Lalu di sini ada terminal grounding, lalu ini ada indikasi high voltage, lalu ada sensor untuk output tegangannya, ini ada indikator, ini lampu indikator. Lalu sini ada hasilnya, di Jawa Tengah waktu itu jelek. Lalu ini ada saklar on off. Lalu yang nomor 7 ini dia ada 2, dia untuk operate-nya. Ada dulu ya. Iya, diputar berbarengan. Bisa kanan kiri. Umumnya standarnya kalau pengujian vakum ini cukup 5-10 detik aja Pak. Tapi memang di beberapa momen ya, atau mungkin di pabrikan pada saat commissioning ada tes yang dia dilakukan selama 2 menit. Kalau misalnya Bapak setelah menguji melakukan injek selama lebih dari 1 menit, dia lampu cancel akan nyala. Jadi otomatis itu langsung jadi kita pakai. Kenapa? Yang itu sudah dulu karena harus apa Pak? Masih Pak, masih. Ini cuma warning aja Pak, indikasi kalau memang udah kelamaan gitu. Ya ini kita stop ya Mas. Emergensinya nggak ada Pak, kalau Bapak lepas dia langsung stop. Oh dia berarti harus ditahan gitu. Ditahan terus ya. Oh. Berarti untuk cara pelaksanaannya itu CB itu di record, di grounding, baru kita buka ya, keluarkan CB-nya, baru kita tes ya, gitu Iya, ya. di Open dulu, record, Mas. iya di open. Posisi open ya. Posisi open, di record ya, posisi record, mau pasang, bawah, Tapi dikeluarkan ya CB-nya dari anunya ya, dikeluarkan Pak. keluarkan ya. Atas positif kalau negatif. Iya. Oke. Itu sudah putarnya ini sampai nunggu lampu indikasi nyala. Iya, lampu indikasi HP-nya nyala. Tadi nyala. Kalau udah nyala udah lepas gitu. Bapak tahan Pak, biasanya umumnya 5-10 detik Bapak tahan. Iya. Bapak putar tahan sampai muncul indikasi lampu. Betul. Ada indikasi lampu sudah nyala, bisa kita rilis. Mas mau tanya, itu tadi kan filter ukur baik katodenya di bawah 0,3 gram. Iya. Hasilnya itu cuma berdasarkan lampu toh? Iya. Nggak ada data recordnya sama sekali. Iya. Terus kalau kita mau coba cuma foto ini Lampu toh. Masih bagus. terus sama ini Mas, namanya lifetime alat uji kan pasti ada aktual pembacaannya ya. Terus
kita tahu kondisi alat ini masih healthy atau ada gimana? Ini Karena ini yang sih terlihat cuma lampu toh, dan kita nggak tahu nih yang terukur sesuai atau enggak. Seiring waktu berjalan. ya itu biasanya dari kalibrasi aja sih kan. Kalibrasi, patokan kita untuk kalibrasi setiap tahun berarti. Iya iya Setiap periodik tahun. tadi ya. Oh, periode. Disarankannya emang untuk peralatan itu kan dia kalibrasi per tahun. Oh. Berarti ngirim alat ke sana gitu. Iya. Iya. Atau orang yang datang ke sini. Biasanya bapak kalau di PLN kan biasanya kalau kalibrasi di sertif ya. Iya. Pelanggaran lah. Nama lapar. Ini Kalibrasi mana? beda ya. Nah ini lampu cancel juga nih Pak, tadi ada beberapa ya, tadi kalau misalkan lebih dari 1 menit. Kemudian jika mencoba melakukan tes 1 menit namun belum kurang dari 2 menit. Jadi kalau misalkan Bapak habis ngecek lama, misalkan contoh Bapak ngecek 1 menit nih, nah setelah ngecek lama itu Bapak mesti didiemin dulu alatnya, nggak boleh langsung uji lagi. Misalkan Bapak uji ada 3 RST ya, Bapak uji 1 menit, R-nya, lalu setelah itu didiamkan dulu Berapa lama? minimal 2 menit. Kita sih sarankan 5 menit Pak kalau lebih. Bisa sempat. Kenapa mas? Sempat dulu. Karena ini Pak dia Ada nyimpan tegangan. pendinginan dulu ya. Bahasanya apa ya? Masih nyimpan. Rest time-nya dulu ya. Kemudian tadi ya ini warna merah itu buat indikator HP, kemudian selektor. Ini pengoperasiannya pertama tadi ya posisinya dalam posisi open dan sudah tryout, lalu bukan rangkaian pengujian, lalu melakukan pengujian, setelah selesai kita lepas lagi. Cukup seperti itu aja. Udah rangkaian kembali ya. Seperti ini Pak rangkaiannya, di Makassar. Kalau misalkan Bapak uji nih ternyata nyala lampu merah, nah itu Bapak bisa bersihkan dulu si breaker ya, vakumnya debu, karena debu juga bisa mengakibatkan kebocoran dari luar. Harusnya bocor dari luar ya, bukan dari. Jadi karena kita tahu kan debu itu kan dia semikonduktor ya, jadi bisa jadi kebocoran ini bisa dari luar. Itu bisa Bapak lap dulu, kemudian coba di ini lagi. Kalau masih merah, coba Bapak balik polaritasnya, yang hitam ke positifnya ke bawah, terus negatifnya ke atas, kemudian diuji lagi. Kalau hasilnya masih merah berarti emang udah confirm si faktor udah bocor. Nah ini kurang lebih seperti ini Pak rangkaiannya, dihubungkan satu ke atas, kemudian yang hitamnya ada hubungan ke bawah. Kemudian pertama hubungan tidar, pilih 3 alat ujinya, lalu hidupkan saparnya posisi on, lalu dengan menggunakan kedua tangan ya kita putar knopnya dua-duanya, lalu ditahan kayak diputar dan ditahan. Kemudian jika lampu warna hijau nyala artinya berikan dalam kondisi baik. Kalau misalnya merah berarti dia indikator dia defect ya. Jadi kalau misalkan lampu merah yang nyala, tadi Bapak bisa tadi ya bersihkan gitu. Nah, kalau sudah selesai semuanya Bapak bisa off kan, lalu Bapak bisa lepas kembali ke kabel-kabel. Nah, ini jadi beberapa saran Pak untuk pengujian di lapangan. Jadi kalau misalkan tidak menunjukkan tidak oke, tadi pertama bersihkan dulu permukaan botol vakumnya untuk memastikan tidak ada kebocoran arus di luar ya, melalui debu atau dari sisi luar. Kemudian ubah kutubnya, positif menjadi minus, dibalik, kemudian diulangi lagi. Gitu. Nah, ini pembelajaran ujinya dapat bukti mulai dari 10, 14, 25, 40 atau 60 kp. Rekomendasinya mana?
rekomendasinya ini Pak, tegangan uji harus minimal 2 kali dari red tegangannya. 20 kan kita 20 kV berarti 40 itu ya. Nah ini dia contoh, misalkan Bapak di 20 atau kalau di 20 kV bisa di 40 kV. Atau kalau misalkan di sini contoh di 25 kV, ini Bapak bisa pilih di 20 kV. Dia minimal Pak, minimalnya di 2 kalinya. Ya. Kemudian untuk pengujiannya ini umumnya dia 5-10 detik ditahan. Namun beberapa kasus ini standar merekomendasikan untuk pengujian yang lebih lama, biasanya 1 menit. Pasien. Nah, ini untuk troubleshooting sendiri Pak. Jadi kalau misalkan nanti di lapangan ternyata ada indikasi-indikasi masalah, ini ada beberapa yang mungkin penyebabnya. Misalkan contoh lampu power hijaunya tidak menyala, ini mungkin emang ada nggak nyala ya, nggak terhubung ke supply-nya. Ini pemeriksaannya pastikan bahwa tegangan input sesuai dengan yang ditujukan pada lampu. Jadi di feeder ini dia ada selektornya Pak. Untuk inputnya dan Bapak menggunakan kemungkinan lampunya rusak Pak. Kemudian untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Ini kalau di sini relatif aman ya untuk operasi temperaturnya. Untuk materinya kurang lebih seperti itu Pak. Tidak. Untuk standar ya,